Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ilfa Munajah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang bertemakan kontribusi Islam kepada dunia masa kini, dan juga untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam atau SPI. Nah, sebelum kita menuju materi, kita itu harus mengetahui apa sih maksud dari kontribusi atau apa makna dari kontribusi itu sendiri. Kontribusi adalah sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik dalam sumbangan dana, program, sumbangan ide, tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien. Nah, jadi dapat disimpulkan dari pengertian berikut bahwa kontribusi Islam yaitu peranan atau pengaruh Islam kepada dunia masa kini. Berikut penjelasannya. Sejarah telah membuktikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan di dunia modern menjadi fakta sejarah yang tak terbantahkan. Dunia Barat, khususnya Eropa dan Amerika Serikat, dianggap sebagai pusat kemajuan peradaban dunia. Barat kini telah menjadi kiblat peradaban dunia, tak terkecuali di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, di balik kejayaan peradaban Barat sekarang, ada sebuah realitas sejarah yang tidak banyak diketahui masyarakat dunia. Sebuah fakta sejarah yang menyatakan dengan tegas bahwa sebuah kejayaan peradaban Barat tidak pernah luput dari jasa dan kontribusi besar para ilmuwan muslim pada abad pertengahan. Umat muslim telah lebih dulu mencapai puncak kejayaannya pada abad pertengahan. Pada abad ke-13 Masehi, terjadilah invasi kejam bangsa Mongol yang berhasil memorak-porandakan khazanah Islam, buah karya para ilmuwan muslim terdahulu. Invasi ini dimulai pada abad 1206 dipimpin oleh Genghis Khan dan anak keturunannya. Akibatnya, hampir tidak ada satupun peradaban Islam yang tersisa di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa Timur. Seiring dengan itu, pada tahun 1258, pasukan Mongol kembali mengincar pusat peradaban Islam di Baghdad. Semua bangunan kota dihancurkan berkeping-keping, mushaf Al-Quran diinjak-injak, masjid dijadikan sebagai kandang kuda, perpustakaan dibakar, dan ribuan buku-buku serta manuskrip tulisan para ulama terdahulu dihanyutkan di sungai Tigris. Kehancuran yang dialami Muslim Baghdad ini dianggap sebagai era kemunduran peradaban Islam di abad pertengahan. Tidak berhenti di situ, bangsa Mongol melanjutkan invasinya ke arah Mesir dan Mediterania. Beruntung, semua dapat dikendalikan oleh pasukan Islam dari dinasti Mamluk sehingga pasukan Mongol mundur. Seandainya pasukan Islam tidak berhasil menghadapi mereka, maka yang ada kini kita tidak akan menemui wilayah-wilayah bersejarah yang menyimpan sejuta peradaban di masanya dulu. Tidak seperti yang terjadi sekarang, di mana para ilmuwan yang terkenal hampir keseluruhan berasal dari Barat. Dulu, para ilmuwan Muslim seperti Al-Biruni, Ibnu Sina, Al-Batani, dan yang lainnya telah terlebih dahulu mewarnai dunia ilmu pengetahuan. Mereka banyak menguasai ilmu kedokteran, perbintangan, perhitungan, hadis, fikih, dan masih banyak lagi. Sayangnya, prestasi gemilang tersebut tidak diakui oleh bangsa Barat, atau mungkin sengaja mereka tutup-tutupi demi menjaga citra kegemilangan mereka kini. Banyak kontribusi dari Islam untuk kemajuan dunia. Beberapa di antaranya yaitu banyak ulama besar yang dijadikan patokan hingga hari ini. Contoh, Imam Al-Khawarizmi yang merumuskan Al-Jabar, lalu ada pakar Ibnu Sina, dan banyak lagi. Yang kedua yaitu kemajuan arsitektur Islam juga menginspirasi perkembangan corak arsitektur dunia abad pertengahan. Yang ketiga yaitu keberadaan perpustakaan dan lembaga-lembaga keilmuan. Yang keempat yaitu peninggalan karya intelektual muslim. Lalu yang terakhir, sistem kalender Hijriah menginspirasi ilmuwan Barat untuk merumuskan kalender Masehi secara lebih akurat.
Ajaran Islam yang telah tersebar ke berbagai penjuru dunia selama berabad-abad tentunya meninggalkan tinta emas dan torehan positif berupa hasanah keilmuan bagi peradaban dunia. Meskipun tidak ada lagi kekuasaan Islam secara mutlak. Hal itu disebabkan oleh ekspansi Islam ke daerah-daerah tidak bertujuan untuk mengambil harta kekayaan dan rampasan, tetapi untuk membangun dan mengelola kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Peradaban Islam bisa maju di masa itu salah satunya berkat kerja keras para ilmuwan dan cendekiawan. Mereka adalah pelopor lahirnya peradaban dunia yang baru, yang awalnya mempelajari dan mempertahankan peradaban Yunani kuno. Tidak hanya itu, para ilmuwan Muslim juga mengembangkan pola pikir dan kecerdasan otaknya untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam ilmu pengetahuan. Peran umat Islam dalam kemajuan peradaban dunia diakui oleh seorang orientalis Barat yang bernama Gustav Le Bon. Ia mengatakan orang-orang Arablah yang menyebabkan kita mempunyai peradaban karena mereka adalah iman kita selama 6 abad. Berikut beberapa kontribusi intelektual Muslim dalam peradaban dunia di berbagai bidang. Yang pertama yaitu astronomi. Astronomi atau ilmu falak adalah salah satu bidang ilmu yang paling digemari oleh para ilmuwan Muslim selain matematika. Hal ini disebabkan karena kedua bidang ilmu tersebut sangat mendukung peribadatan Islam, seperti dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan sebagainya. Di antara para ahli astronomi Muslim yang tersohor adalah Al-Biruni, Al-Batami. Ia termasuk dalam 20 besar ilmu astronomi penting dunia. Lalu Abdul Wafa, penemu kemiringan bulan. Lalu Hasan Ibn Haytham, penemu optik yang menjadi dasar teropong Roger Bacon dan Kepler dan lainnya. Yang kedua yaitu matematika. Ilmu matematika dalam bahasa Arab disebut aljabar atau perhitungan, sedangkan istilah algoritma adalah berasal dari nama penemunya yaitu Al-Khwarizmi, yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Musa bin Khwarizmi. Ia merupakan salah satu ahli matematika Muslim terkenal di masa Khalifah Al-Ma'mun. Ia menulis buku aljabar. Yang ketiga yaitu fisika. Ilmu fisika juga berhubungan erat dengan ilmu astronomi, sehingga karya-karya tentang optik yang ditemukan oleh Hasan Ibn Haytham pada tahun 965 sampai 1039 Masehi dijadikan dasar bagi bangunan ilmu fisika, yakni dasar bagi Bacon dan Kepler dalam penemuan teropong, teleskop maupun mikroskop, dan dasar dari fotografi. Yang keempat yaitu kimia. Meskipun bangsa Yunani telah mengenal sejumlah zat kimia, namun mereka tidak tahu apa-apa mengenai substansi unsur-unsur zat kimia seperti alkohol, asam sulfur, maupun asam nitrat. Orang Arablah yang menemukan itu semua, yang bersamaan dengan penemuan potasium, asam amoniak, nitrat perak, dan merkuri. Maka tidak heran jika berbagai istilah penting dalam kimia juga berasal dari bahasa Arab, seperti alkohol, alembrik, alkali, dan kimia itu sendiri. Salah satu ilmuwan Muslim yang membidangi kimia adalah Abu Musa Ja'far Al-Kufi. Yang kelima yaitu ilmu hayat. Dalam bidang ilmu hayat, bangsa Arab tidak berpuas diri dengan hasil dari penerjemahan karya-karya bangsa Yunani. Bangsa Arab pun melakukan kajian dan observasi sendiri secara intensif, sehingga tidak heran jika mereka berhasil memperkaya daftar macam-macam tumbuhan yang tercantum dalam daftar Dioscorides yang berisi sekitar 2000 spesies Pharmacopoeia atau sejenis ensiklopedia tumbuhan obat yang disusun bangsa Arab Muslim berisi berbagai macam tumbuhan dan bahan-bahan obat yang belum dikenal bangsa Yunani seperti kaper, daun sena, tamarin, kasia, dan mauna. Lalu yang lainnya yaitu ilmu kedokteran, filsafat, sastra, geografi dan sejarah, sosiologi, ilmu politik, dan musik. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.